Selamat malam teman-teman, kita bertemu lagi di Persada malam hari ini. Biarpun kita tidak bisa ketemu secara jasmani, tetapi kita bertemu di dalam kasih Tuhan. Mari kita sama-sama angkat satu pujian, pertolongan-Mu. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih malam hari ini sekali lagi Engkau mengumpulkan kami di tempat ini. Kami tahu ini semua karena kasih setia-Mu Bapa. Tuhan, biarpun kami tidak bisa berkumpul secara jasmani, tapi kami tahu Engkau menyertai kami. Tuhan, Engkau berkati Pendeta Hendry yang akan menyampaikan firman Tuhan. Pakai dia Tuhan, supaya firman-Nya dapat menguatkan setiap kita. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kekuatan di hidupku. Mari kita sama-sama menyanyikannya. Kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, Ku dapat dalam Yesus. ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Dia tak pernah tinggalkanku. Setia Setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Sama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidup
engkau menjadi beban yang berat, sehingga engkau menjadi letih dan lesu. Dunia yang kacau membuat engkau takut dan gentar. Datanglah kepada Yesus, karena Dialah kekuatanmu. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, sedia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. angkat tanganmu. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. 我要向高山举目，我的帮助 Aku 从何来？ melayangkan mataku 我的 ke 帮助 gunung-gunung. 从造天地 Dari manakah akan datang 而来？ pertolonganku? 我要向 Pertolonganku ialah dari Tuhan 我的帮助 yang menjadikan 从何来？ langit dan 我 bumi. 的帮助从造天地的耶和华而来，我的帮助从造天地的耶和华。 Pada saat ini kita persiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan oleh Pendeta Hendril yang kami persilakan. Shalom persada King Medan, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Iwan yang telah mengundang saya untuk menyampaikan firman Tuhan melalui rekaman video ini. Sebelum kita masuk dalam renungan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah di mana kami boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Urapilah hamba-Mu di dalam menyampaikan renungan ini agar bisa menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita hitung-hitung COVID-19 masuk ke Indonesia sudah sekitar 5 bulan lamanya dan sudah menyebabkan lebih dari 100.000 orang Indonesia yang tertular dan ribuan orang Indonesia yang meninggal dunia. Kita tahu bahwa pandemi ini selain mengguncang ekonomi dunia, juga telah membangun jarak antara satu dengan yang lain. Kita lebih banyak melakukan kegiatan di rumah, baik belajar, bekerja, maupun beribadah. Kita tidak lagi berinisiatif untuk bertemu, bertatap muka satu dengan yang lain. Saudara sekalian, kita juga tahu bahwa pandemi ini telah menyebabkan masyarakat dunia menghadapi berbagai krisis. Ada orang yang mengalami krisis ekonomi, penghasilan mereka berkurang, gaji dipotong, bahkan ada yang kehilangan penghasilan sama sekali, bahkan kehilangan pekerjaan. Ada juga orang yang mengalami krisis psikologis. Mereka mengalami kekhawatiran dan rasa takut yang berlebihan
Mereka sama sekali tidak berani untuk keluar dari rumah. Mereka sama sekali tidak berani untuk berinteraksi dengan orang lain. Dan hal itu, yaitu ketakutan, kekhawatiran, membuat mereka tidak bisa tidur, harus makan obat tidur, dan lain sebagainya. Ada juga orang yang mengalami krisis fisik. Mereka tertular oleh virus dan mengalami kesakitan. Bahkan banyak yang meninggal dunia. Kita tahu bahwa di seluruh dunia ada 116 negara yang terpapar COVID dan sekitar 18 juta orang yang tertular dan sekitar 700.000 orang meninggal dunia. Di dalam hal wabah ini, ada juga orang yang mengalami krisis iman. Mereka bertanya-tanya, mengapa Tuhan membiarkan pandemi ini terjadi? Jikalau Tuhan memang ada, mengapa Dia tidak menghalangi pandemi ini? Mengapa Tuhan tidak memberikan pertolongan? Selain itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita juga melihat bahwa setiap orang mengambil sikap yang berbeda-beda di dalam menghadapi pandemi ini. Ada yang berusaha mengikuti protokol kesehatan, pakai masker, pakai face shield, dan juga rajin cuci tangan, pakai sanitizer, menjaga jarak satu dengan yang lain. Tetapi kita juga melihat ada orang yang sama sekali cuek. Mereka sama sekali tidak peduli dengan yang namanya protokol kesehatan, tidak menjaga jarak, dan lain sebagainya. Kita juga melihat bahwa ada orang yang terlalu beriman bahwa ada Tuhan yang menjaga, karena itu tidak perlu takut. Mereka itu mengabaikan tanggung jawab moral pribadi di dalam menjaga dan melindungi diri dari penularan virus tersebut. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pertanyaan saya adalah, apakah dengan beriman kepada Tuhan, kita boleh mengabaikan tanggung jawab moral pribadi kita untuk menjaga diri sesuai dengan protokol kesehatan? Tentu tidak. Sebaliknya, justru karena kita beriman kepada Tuhan, kita harus mengikuti protokol kesehatan yang sesungguhnya adalah jalan yang ditunjukkan Tuhan bagi kita untuk menjaga diri kita dan mencegah kita tertular COVID-19. Amin. Saya berharap kita punya pemikiran yang sama. Bagi orang yang tidak mau mengikuti protokol kesehatan, seandainya mereka tertular COVID, lalu menyalahkan Tuhan tidak menjaga dan melindungi mereka, pada saat itu barangkali Tuhan akan berkata, aku sudah berusaha menjaga dan melindungi engkau dengan menetapkan protokol kesehatan, tetapi Anda sendiri mengabaikannya. Saudara sekalian, kita tentu percaya bahwa Allah bisa melindungi umatnya, tetapi kita juga tidak boleh mengabaikan tanggung jawab dan moral pribadi kita masing-masing. Yang lebih penting adalah, sama seperti apa yang dikatakan Yesus kepada iblis, bahwa jangan mencobai Tuhan Allahmu. Saudara sekalian, kita jangan mencobai Tuhan Allah kita. Tuhan sudah menunjukkan protokol kesehatan yang harus kita jaga, maka kita jagalah kehidupan kita, hari-hari kita, dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah kita ketahui bersama. Amin. Tema yang mau kita renungkan bersama adalah Tuhan penolongku. Mari kita baca Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naungamu di sebelah tangan kananmu.
Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Mazmur ini adalah sebuah nyanyian yang dinyanyikan oleh orang-orang yang melakukan perjalanan pulang pergi beribadah ke Bait Suci di Yerusalem. Kita bisa membayangkan perjalanan ziarah itu, di mana semua orang menempuh perjalanan yang panjang untuk mencapai Bait Suci. Dan mereka menghadapi berbagai kemungkinan. Mereka mungkin akan menghadapi hujan badai. Mereka juga harus menghadapi panas terik. Bahkan mereka mungkin menghadapi penyamun datang merampok mereka. Barangkali sepanjang perjalanan itu, para peziarah dipenuhi dengan kekhawatiran tentang keselamatan mereka selama perjalanan, dan mereka juga khawatir tentang keluarga yang harus mereka tinggalkan di rumah. Dalam kondisi seperti itu, pemazmur mengatakan, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku?" Nah, itu bisa berarti bahwa mereka membayangkan, ya, mencari pertolongan di gunung-gunung sana. Sebenarnya ada apa di gunung sana? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pemazmur mengatakan, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung." Itu bisa berarti bahwa dia melayangkan mata kepada dewa-dewa yang ada di gunung-gunung tersebut. Karena di antara gunung-gunung yang mengelilingi Bait Suci ataupun Yerusalem, itu terdapat bangsa-bangsa asing yang menyembah dewa-dewa. Karena itu ketika pemazmur mengatakan, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung," itu bisa berarti bahwa dia melayangkan matanya, melihat kepada dewa-dewa yang ada di sana. Dari manakah? Dewa mana yang bisa memberikan pertolongan kepada mereka? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ternyata tidak ada. Karena itu pemazmur mengatakan, "Dari manakah akan datang pertolonganku?" Satu pertanyaan yang sangat penting, di antara gunung-gunung di mana dewa-dewa itu bersemayam, siapakah dewa yang bisa menolong mereka? Ternyata tidak ada. Selanjutnya pemazmur dengan penuh keyakinan mengatakan, "Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Ini berarti bahwa penolongnya bukan sekedar seperti dewa yang berkuasa menjaga gunung tertentu, melainkan Tuhan pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Tuhan pencipta langit dan bumi menolong umatnya? Yang pertama, Tuhan memberikan kekuatan fisik ataupun kesehatan kepada para peziarah ataupun umatnya. Pemazmur mengatakan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kakimu goyah. Sekalipun peziarah harus menempuh perjalanan yang jauh dan rumit, mendaki ke atas gunung dengan berjalan kaki, namun mereka akan diberikan kekuatan dan kesehatan yang baik, sehingga mereka bisa mencapai tujuan perjalanan mereka. Yang kedua, Tuhan menjaga dan melindungi umatnya. Kelebihan Tuhan pencipta langit dan bumi adalah Ia tidak pernah terlelap dan Dia tidak pernah tertidur. Artinya, Tuhan berkuasa untuk menjaga umatnya setiap hari selama 24 jam tanpa henti-hentinya. Tuhan bisa memberikan perlindungan yang sempurna. Pemazmur mengatakan bahwa matahari dan bulan tidak akan menyakiti umat Tuhan, dan Tuhan sanggup menjaga agar umatnya
tidak mengalami kecelakaan apapun. Tuhan akan menjaga umat-Nya. Tuhan akan melindungi nyawa umat-Nya. Karena itu, umat Tuhan tidak perlu takut keluar masuk, tidak perlu takut berangkat dari rumah ke Yerusalem. Mereka juga tidak perlu takut untuk berangkat dari Yerusalem kembali ke rumah mereka, sebab ada Tuhan yang menjaga dan melindungi mereka. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dalam masa pandemi ini, kita sangat perlu beriman kepada Tuhan dan memohon perlindungan daripadanya. Saya yakin bahwa sebagai orang percaya, kita semua memiliki iman seperti pemazmur. Namun, perlu saya ingatkan bahwa kita jangan mengabaikan pengetahuan tentang protokol kesehatan yang harus kita jalani bersama. Sekalipun mungkin di tengah-tengah lingkungan gereja kita, kelihatannya tidak ada orang yang terpapar ataupun tertular COVID-19. Namun kita melihat kenyataannya di luar sana, ada begitu banyak orang yang sudah tertular dan sudah begitu banyak korban. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jikalau hari ini kita sudah berusaha menjaga diri dengan baik, namun usaha kita katakanlah tidak sempurna. Karena kita perlu ke pasar, kita perlu beli sesuatu, kita ada hal penting mendesak yang membuat kita harus keluar dari rumah dan lain sebagainya. Nah, di dalam segala usaha yang tidak sempurna itu, saya yakin dan percaya Tuhan bisa memberikan perlindungan yang sempurna di dalam keterbatasan usaha kita. Amin. Amin. Sebagai anak Tuhan, kita tidak perlu terlalu khawatir tentang penularan COVID ini. Yang penting adalah, marilah kita tetap menjaga protokol kesehatan dan meningkatkan sistem imun tubuh ataupun imunitas tubuh kita dengan baik. Selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Jangan membiarkan pandemi ini membuat kita menjadi stres sampai tidak bisa tidur dan akhirnya jatuh sakit. Kita perlu percaya dan serahkan kepada Tuhan. Amin, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Ada satu cerita bahwa ada seekor anak beruang yang kelihatannya sangat lucu. Dia kelihatan lucu karena ekspresi takutnya itu loh. Semua orang yang melihat ekspresi beruang sedang ketakutan itu merasa begitu lucu dan tertawa terbahak-bahak. Kenapa? Karena anak beruang itu ketika takut dia terguling-guling, dia terus menghindari bayangannya sendiri. Lalu dia berlari di pojok sangkarnya. Setiap kali melihat bayangannya sendiri, dia akan ketakutan, lalu dia lari sana, lari sini. Dia dihantui oleh kekhawatiran yang berlebihan, yaitu bayangannya sendiri. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, betapa kita juga sering seperti anak beruang itu. Kita dihantui oleh kekhawatiran yang berlebihan. Kita menjadi khawatir, kita menjadi takut, kita menjadi stres, dan kita tidak bisa tidur. Akhirnya, berbagai penyakit pun datang menimpa diri kita. Bapak, Ibu sekalian, sebagai anak Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan Dia bisa dan pasti menolong kita tepat pada waktunya dengan caranya yang ajaib. Amin, Bapak, Ibu sekalian. Amin. Ada satu kelompok tentara yang terdiri dari 15 orang dipimpin oleh seorang mayor. Mereka sedang menuju ke sebuah pos di Himalaya, di mana mereka ditempatkan selama 3 bulan di sana. Nah, pada saat itu sedang musim dingin dan hujan salju begitu luar biasa, membuat mereka harus menempuh perjalanan yang cukup membahayakan dan sangat sulit sekali. Dalam perjalanan itu, sang mayor berpikir, jikalau ada orang yang menjual teh, maka itu akan sangat menolong mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, memulihkan kondisi mereka yang sudah dingin dan lelah.
Tetapi karena tidak ada ditemukan kedai teh, mereka terus melanjutkan perjalanan selama 1 jam lagi. Akhirnya mereka menemukan ada satu bangunan lama yang kelihatannya sudah kumuh dan rusak dan kelihatannya seperti kedai teh, tetapi tidak ada penghuninya. Kedai teh tersebut pintunya terkunci dan hari sudah larut malam. Mereka mencari teh tetapi tidak ada teh. Pada saat itu sang mayor menasihati ataupun menyarankan kepada timnya supaya beristirahat sebentar karena mereka sudah berjalan 3 jam dan sudah sangat lelah sekali. Lalu anggota ataupun timnya berkata kepada sang mayor, "Lihat, ada satu kedai teh di sana. Kita bisa membuat teh di situ. Kalau kita merusak pintunya, kita bobol, kita masuk." Itulah saran ataupun masukan daripada anggota timnya. Nah, sang mayor lalu mengalami dilema terhadap saran dari anggotanya yang kurang etis itu. Namun sesudah memikirkan bahwa mereka sangat membutuhkan secangkir teh yang hangat untuk seluruh timnya yang sudah kelelahan, sehingga dia mengizinkan untuk merusak pintu kunci tersebut. Kemudian mereka membuka pintu masuk ke dalam. Syukur semua yang mereka butuhkan ada di dalam. Ada teh, ada juga biskuitnya. Tentara-tentara tersebut membuat teh dan mereka minum sampai puas dan makan biskuit yang tersedia di sana. Pendek kata, mereka sesudah selesai menikmati semuanya, mereka akan melanjutkan perjalanan mereka. Lalu sang mayor berpikir, mereka sudah merusak kunci pintu orang, minum teh, makan biskuit dengan gratis. Sang mayor tidak mau pergi begitu saja. Dia berpikir bahwa mereka bukan pencuri, bukan perampok. Ada pertanggungjawaban moral. Lalu menaruhkan 1.000 rupiah di atas meja. Dia letakkan tindikan di tempat gula, sehingga sang pemilik ketika pulang bisa melihatnya. Dengan demikian sang mayor juga merasa lega karena akhirnya dia juga membayar walaupun sudah merusak dan terkesan seperti pencuri. 3 bulan berlalu, mereka tetap tanpa menyerah melakukan tugas mereka dengan baik dan akhirnya mereka mau pulang. Ketika perjalanan pulang, mereka kembali singgah di kedai teh tersebut. Kebetulan pada saat itu kedai teh sudah buka, pemiliknya sudah ada. Nah, pemilik kedai teh tersebut dengan senang hati menyambut ke-15 orang dan dipimpin oleh seorang mayor itu. Mereka semua minum teh di sana dan makan biskuit di sana. Mereka berbincang-bincang dengan pemilik kedai teh tersebut tentang kehidupan dan pengalaman dia yang menjual teh di tempat terpencil itu. Nah, sang orang tua tersebut ataupun pemilik kedai teh mempunyai begitu banyak cerita, terutama mengenai keyakinan dia kepada Tuhan. Kemudian, salah satu dari tentara tersebut bertanya, "Bapak, jikalau Tuhan itu memang ada, mengapa dia tidak mengeluarkan engkau dari kemiskinan ini? Mengapa engkau harus tinggal di tempat yang terpencil ini dan hidup dalam kesusahan?" Lalu pemilik kedai tersebut berkata, "Jangan berkata seperti itu, sahib. Tuhan itu nyata. Saya mendapatkan buktinya pada 3 bulan yang lalu. Pada saat itu saya sedang kesulitan karena anak saya yang satu-satunya itu dipukuli oleh teroris sampai hampir mati. Pada saat itu saya tidak tahu harus bagaimana. Saya menutup kedai saya lalu membawa anak saya ke rumah sakit. Dan saya membutuhkan biaya untuk
membeli obat, tetapi saya tidak punya uang. Saya pinjam sana-sini, tidak ada yang mau memberikan pinjaman karena mereka takut kepada teroris. Saat itu saya begitu putus asa. Hari itu saya berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan datang ke kedai saya hari itu. Saat saya kembali ke kedai, saya menemukan gemboknya dirusak. Saya merasa hancur, saya kehilangan semua yang saya miliki. Tetapi, saya menemukan bahwa Tuhan meninggalkan 1.000 rupiah di bawah tempat gula. Saya tidak bisa menjelaskan kejadian ini. Dan saya tidak bisa menjelaskan betapa berharganya uang itu bagi saya pada saat itu. Tuhan itu nyata, syahid. Keteguhan orang tua tersebut terpancar dari matanya yang begitu yakin bahwa itu adalah jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan. Lalu keteguhan iman daripada orang tua tersebut telah mempengaruhi 15 pasang mata tentara itu ditambah dengan mata sang mayor. Mereka terus mendengarkan kata-kata yang disampaikan oleh orang tua tersebut. Kemudian sang mayor bangun dari tempat duduknya lalu membayar tagihannya. Dia memeluk orang tua itu dan berkata, "Ya Baba, saya tahu Tuhan itu nyata. Teh kamu nikmat sekali. Terima kasih." Kemudian 15 pasang mata yang hampir tidak dapat membendung air mata mereka masing-masing melihat mayornya itu. Sungguh sebuah pemandangan yang sangat mengharukan. Mereka terharu dengan iman. Mereka terharu dengan cerita daripada orang tua pemilik teh itu. Tuhan itu ada. Dan Dia memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mungkin saat ini Anda mengalami banyak sekali kesulitan karena dampak pandemi ini. Mungkin Anda sedang berputus asa dengan kondisi bisnis dan ekonomi Anda. Mungkin Anda merasa khawatir tentang penularan COVID-19 ini. Ingatlah bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan pasti memberikan pertolongan dan perlindungan tepat pada waktunya. Yang perlu kita lakukan adalah tetap melakukan bagian yang merupakan tanggung jawab kita. Tetap bekerja, tetap berusaha, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Selebihnya, marilah kita serahkan kepada Tuhan, karena Dia ada. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkaulah Tuhan yang menolong kehidupan kami. Di dalam situasi menghadapi COVID-19, ada begitu banyak orang yang hidup dalam kesulitan ekonomi, hidup dalam pergumulan-pergumulan, hidup di dalam menghadapi krisis emosi, krisis fisik, krisis psikologi. Biarlah Tuhan Engkau yang menjadi sumber damai, sumber kekuatan, sumber jalan keluar bagi umat-Mu. Terima kasih Tuhan, teguhkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pada saat ini kita akan sama-sama memberikan persembahan. Mari kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian. Kasih setiamu. Anda bisa mengirim rekening yang tertera di bawah ini. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru.
kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sembah membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau. Mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa syukur. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur Engkau masih memberikan kami berkat yang berkelimpahan. Pada saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan dari berkat yang telah kami terima. Berkati persembahan ini Tuhan, kiranya dipermuliakan bagi kerajaan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Yesus. Amin. Pada saat ini teman-teman, kita akan ada sedikit warta. Persada selanjutnya yaitu tanggal 13 September. Ya, seperti biasa minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Terima kasih. Pengumuman sampai di sini. Pada saat ini adalah doa berkat oleh Pendeta Iwan Purnomo. Kami persilakan. Saudaraku yang terkasih, silakan bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Dan sekarang bukalah hatimu, terimalah berkat Tuhan ini. Kiranya berkat kasih Allah Bapa yang limpah-limpah, damai sejahtera dan anugerah Tuhan Yesus yang melampaui situasi dan pergumulanmu saat ini masing-masing. Penyertaan, pemeliharaan, perlindungan, dan pimpinan Allah Roh Kudus dilimpahkan kepadamu setiap orang yang ada di rumah masing-masing, mulai malam ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin.